Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Firdania dari Universitas Balai Bandung, Pendidikan IPS, semester 4. Di sini saya akan speak up mengenai teori-teori sosial menurut para ahli yang merupakan tugas akhir semester dari mata kuliah teori-teori sosial yang diampu oleh dosen Ibu Sari Sri Handani, MPD. Untuk yang pertama yaitu teori yang berusaha untuk memahami manusia melalui pengalaman masa lalu, kesadaran, prakesadaran, ketidaksadaran, dan menempatkan seks dan agresi sebagai salah satu pembahasan yang sangat besar. Mari kita bahas teori kepribadian atau teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Teori psikoanalisis dicetuskan oleh Sigmund Freud pada akhir abad ke-19 dan awal dari abad ke-20. Ia merupakan seorang kebangsaan Austria yang lahir pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal pada tanggal 23 September 1939. Pada awal perjalanannya, Sigmund Freud banyak sekali melakukan eksperimen menggunakan kokain, yang dimana hasil dari eksperimen tersebut menghasilkan banyak sekali artikel. Adapun beberapa karya besar dari hasil Sigmund Freud yaitu Study of Hysteria, Interpretation of Dreams, On Dreams, Psychopathology of Everyday Life, Three Essays of the Theory of Sexuality. Menurut Sigmund Freud, ada 3 konsep dasar kepribadian, yaitu kesadaran, prakesadaran, dan juga bawah sadar. Kesadaran merupakan apapun tingkah laku atau pikiran manusia yang saat itu disadari. Yang kedua, prakesadaran, yaitu di bagian tengah antara kesadaran dan juga bawah sadar, yang dimana pikiran bawah sadar kita yang bisa timbul atau muncul ke dalam kesadaran. Yang terakhir yaitu bawah sadar, yang dimana seluruhnya di dalam bawah sadar kita, atau seperti pikiran yang tidak disadari atau insting, tapi sangat mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Selain dari 3 konsep kepribadian tadi, ada juga 3 struktur dasar dari kepribadian menurut Sigmund Freud, yaitu id, ego, dan superego. Id keseluruhan dari bawah sadar yang berkaitan erat dengan pleasure principle yang berisi tentang kesenangan seperti kesenangan biologis, insting, atau nafsu. Yang kedua itu ego. Ego yang satu-satunya berisi kesadaran yang bertanggung jawab atas realistis principle yang dimana seperti melihat kenyataan yang ada di dunia nyata. Yang ketiga itu superego. Superego mewakili moral principle atau idealistic principle yang berisi tentang norma-norma atau nilai-nilai masyarakat, seperti halnya yang mana yang pantas, yang mana yang tidak pantas, yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Freud mengatakan bahwa pada dasarnya manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan rasa ketegangan atau kecemasan. Adapun dorongan-dorongan dalam teori psikoanalisis sering disebut dengan insting yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu seks atau eros dan agresi atau distraksi yang disebut dengan thanatos. Sigmund Freud menempatkan kecemasan sebagai dinamika kepribadian yang memiliki 3 jenis, yaitu kecemasan neurosis, kecemasan moral, dan kecemasan realistis. Cara untuk menurunkan rasa kecemasan yaitu dengan cara mekanisme pertahanan diri yang dimana sangat normal sekali dilakukan oleh setiap manusia atau universal. Namun apabila hal tersebut dilakukan secara ekstrim atau berlebihan dapat menimbulkan perilaku neurotik. Bentuk-bentuk dari mekanisme pertahanan diri yaitu represi, pembentukan reaksi, pengalihan, fiksasi, regresi, proyeksi, introyeksi, dan sublimasi. Sigmund Freud percaya bahwa pengalaman kanak-kanak sangat mempengaruhi dan membentuk karakter ketika dewasa nantinya, terutama pada awal 5 tahun kehidupan di dunia. Adapun teori perkembangan menurut Sigmund Freud atau teori psikoseksual yang sangat dipengaruhi oleh zona erogen dalam tubuh manusia yang dimana di setiap fasenya memiliki konflik
tertentu yang harus kita lewati sebelum masuk ke fase yang berikutnya. 5 fase dalam teori psikoseksual menurut Sigmund Freud. Yang pertama, fase oral, di mana dari awal kelahiran sampai 2 tahun pertama kehidupan. Di sini fokusnya hanya terhadap mulut yang dibagi menjadi 2, yaitu oral inconformative behavior, menelan, dan juga oral sadistic behavior, yaitu meludah dan menggigit. Yang kedua itu fase anal, yang dimana pada 18 bulan, yang dimana bayi diberikan toilet training untuk belajar BAB pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Karena BAB merupakan hal yang erotis, yang dimana dengan diberikannya toilet training mampu belajar untuk BAB dalam waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ketiga yaitu fase pilik, fase berakhirnya pregenital. Di sini merupakan fase dengan konflik terumit, yaitu pada 4-5 tahun anak. Di sini dapat terjadi Oedipus kompleks, yaitu anak laki-laki tertarik dengan ibunya, dan elektrokompleks, anak perempuan tertarik kepada ayahnya. Dan pada tahap ini juga anak dapat merasakan castration anxiety, yaitu takut cedera atau takut kehilangan alat kelaminnya pada anak laki-laki, dan penis NP, yaitu iri dengan kelamin laki-laki pada anak perempuan. Yang keempat yaitu fase laten, di mana fase diam. Di sini anak-anak lebih sibuk atau lebih fokus terhadap sekolah dan hobinya. Dan pada saat ini kepribadian seperti id, ego, dan superego telah terbentuk dan terkristal. Terakhir yaitu fase genital atau awal pubertas. Di sini konflik semakin sedikit. Nah, setelah pubertas, Sigmund Freud tidak lagi berfokus karena karakter dewasa ditentukan oleh pengalaman kanak-kanaknya. Lalu, bagaimana psikoanalisis memandang psikopatologi? Menurut psikoanalisis, munculnya psikopatologi itu karena adanya kejadian traumatik yang berusaha ditekankan ke alam bawah sadar. Dan hal ini membuat Sigmund Freud melakukan pengembangan terhadap terapi terapeutik, yaitu dengan cara asosiasi bebas, yang dimana pasien diberikan kesempatan untuk menceritakan apa yang dia pikirkan pertama kali, mau sememalukan apapun itu, kemudian diinterpretasikan. Yang kedua, analisis mimpi. Terapis akan menginterpretasi mimpi-mimpi melalui simbol-simbol yang muncul. Karena menurut Sigmund Freud, mimpi merupakan mempresentasikan apa yang ditakuti, apa yang diinginkan, atau konflik yang terjadi yang berusaha ditekan ke alam bawah sadar. Teori ini mencoba untuk memahami manusia dari permukaan terluar hingga permukaan terdalam, seperti halnya gunung es yang dimana yang terlihat hanya puncaknya saja, namun ke dalamnya lebih dalam lagi. Seperti halnya kata-kata dari Sigmund Freud, yaitu turn your eyes inward, look into your own depth, learn to first know yourself. Alihkan pandanganmu ke dalam, lihatlah ke dalam dirimu sendiri, belajarlah memahami dirimu terlebih dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.